Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru yang penuh semangat, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun ini merupakan tugas modul 1.1.A.8 dengan saya Siti Kulsum, calon guru penggerak Angkatan 6 Karawang yang bertugas di SD Mekarjaya 2 Kecamatan Rawamerta. Dengan fasilitator saya Ibu Siti Feti Fatimah dan pengajar praktik Ibu Haja Aas Agustin. Bapak Ibu, di kesempatan kali ini saya akan merefleksikan diri melalui 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang bisa saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, pembelajaran masih bersifat teacher-centered, belum student-centered. Nah, di sini seringkali kita merasa capek terhadap peserta didik. Nah, ini berarti kita lebih dominan daripada peserta didik kita. Yang kedua, peserta didik kurang aktif dan kurang termotivasi dalam proses pembelajaran. Di sini saya sering merasakan ketika suasana kelas itu menjadi diam. Lalu setelah saya menjelaskan anak-anak, ketika saya bertanya, apakah ada pertanyaan? Apakah ada yang belum mengerti? Nah, seringkali anak-anak hanya diam. Nah, di sini saya sering berkata, anak-anak, jika kalian diam, tandanya ada 2. Yang pertama, anak-anak paham pada apa yang telah Ibu jelaskan. Atau yang kedua, anak-anak tidak paham, bahkan bertanya pun anak-anak tidak mau. Nah, di sini peran peserta didik yaitu kurang aktif dan kurang termotivasi ketika belajar. Yang selanjutnya yaitu kurang memahami karakteristik peserta didik. Kadang-kadang saya ingin anak-anak mendengarkan penjelasan saya. Nah, di sini saya tidak mengetahui karakter setiap anak itu berbeda-beda. Mereka punya keunikan tersendiri. Ada anak yang bisa belajar dengan audio, ada juga dengan visual, atau mungkin gaya belajar yang kinestetik. Yang selanjutnya, peserta didik kurang memahami materi pelajaran dan tidak mencapai KKM. Hal ini saya lupa bahwa ternyata pembelajaran itu tidak hanya diberikan hanya untuk mentransfer ilmu saja. Tetapi kita juga ada banyak hal menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat kita lakukan. Dan saya sering merasa gagal apabila peserta didik saya tidak mencapai ketuntasan belajar atau tidak mencapai KKM pada pelajaran yang telah saya jelaskan. Nah, setelah saya mempelajari modul 1.1, perubahan dari pemikiran atau perilaku saya adalah memberikan peserta didik kebebasan menyelesaikan tugas sesuai dengan minat dan kreativitasnya masing-masing. Seringkali anak didik saya bertanya, "Bu, apakah mengerjakan tugasnya harus seperti ini?" Nah, di sini saya memberi kebebasan kepada mereka. Anak-anak boleh mengerjakan tugas sesuai dengan kemampuan dan minat bakatnya masing-masing. Mungkin ada anak yang dia suka sekali bercerita dalam menyelesaikan tugas itu. Ada juga anak yang mau menjelaskan melalui audio tanpa mencatat. Tapi ada juga anak yang punya karakteristik berbeda untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, di sini saya tidak patokan bagaimana cara mengumpulkan tugasnya mereka.
mereka bebas berekspresi dan berkreasi. Yang selanjutnya setelah mempelajari modul ini, pembelajaran berpusat pada murid atau student centered. Nah, hal ini salah satunya saya dengan memberikan stimulus pertanyaan yang menarik untuk dijawab. Jadi di awal pembelajaran, saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka itu menjadi tertarik untuk mempelajari materi ini. Dengan begitu, anak-anak dari yang awalnya bosan dan tidak memperhatikan, dia menjadi semangat. Oh, seperti itu ya Bu, bagaimana caranya? Nah, jika pertanyaan-pertanyaan itu muncul, artinya anak-anak sudah mulai tertarik dan termotivasi untuk belajar. Yang selanjutnya, menghargai setiap karakteristik belajar anak, serta memberikan reward agar lebih termotivasi. Dengan reward, anak-anak akan senang mendapatkan pujian. Lalu, anak-anak yang lain akan menjadi termotivasi untuk mendapatkan hanya simpel saja dengan kata-kata bagus, pertahankan ya, hebat. Nah, kata-kata sederhana itu membuat motivasi anak-anak menjadi meningkat. Selanjutnya, memberikan game edukasi agar pembelajaran lebih menyenangkan. Hal ini sudah saya lakukan dalam beberapa kesempatan. Ternyata terbukti anak-anak menjadi bahagia dan nyaman. Mereka jadi lebih semangat dalam belajar. Sebelumnya mereka dikasih tahu, nah anak-anak, hari ini kita akan bermain games ya. Lalu anak-anak langsung perhatian dengan kita. Games apa Ibu? Seperti kita memberikan game ular tangga, kucing dan tikus, tebak kata, dan lain-lain. Anak-anak semuanya menjadi semangat untuk mengikuti pembelajaran. Adapun penerapan yang segera saya lakukan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: yang pertama, menerapkan model Merdeka Belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila itu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ada bergotong royong, ada mandiri, kreatif, berkebinekaan global, dan bernalar kritis. Dalam hal ini, saya mencoba untuk merancang proses pembelajaran agar saya mencerminkan konsep merdeka belajar ini. Jadi, anak-anak semuanya merasa merdeka. Mereka dapat menuangkan ide-ide kreatifnya dan inovatif dalam pembelajaran. Yang kedua, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Setiap kali di akhir pembelajaran, kita memberikan umpan balik atau feedback kepada peserta didik kita. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Di sini sesuai dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa kodratnya setiap anak itu adalah bermain. Nah, kita terapkan bagaimana caranya membuat suasana kelas itu menjadi menyenangkan. Dan cara kita yaitu dengan menyelipkan games atau permainan. Dengan permainan ini, anak akan lebih menyenangkan dan lebih baik lagi jika kita membuat permainan yang menggambarkan kearifan lokal budaya kita, sehingga mereka akan melekat di dalam pemikirannya. Yang keempat, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya. Hal ini penting sekali untuk peserta didik kita saat ini. Apalagi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak sekali anak-anak yang sudah hilang akan nilai-nilai budayanya. Nah, di sini kita bisa memberikan penerapan materi kita terhadap kehidupan sehari-hari mereka ataupun kearifan lokal dan budaya di daerah kita sendiri. Dalam hal ini, saya ada di Karawang. Saya sering menyelipkan contoh-contoh pembelajaran saya dengan pola kehidupan masyarakat di Karawang.
Yang kelima yaitu pembelajaran yang mengutamakan budi pekerti. Nah, di sekolah kami di SD Mekar Jaya 2 ada program pembiasaan dari Senin sampai Sabtu, seperti Senin Siaga yang kegiatannya yaitu disiplin dalam berpakaian dan siap mengikuti upacara. Di hari Selasa ada kegiatan seloyong kepanjangan dari Selasa Gotong Royong. Di sini anak-anak melaksanakan gotong royong untuk membersihkan kelas masing-masing. Walaupun sudah ada piket karena piket itu dikerjakan secara kelompok, sedangkan seloyong dikerjakan secara bersama-sama. Kemudian di hari Rabu ada kegiatan ranjau, artinya Rabu Hijau. Di sini peserta didik belajar menanam pohon, menyiram, memotong ranting yang tidak rapi, termasuk memungut daun-daun yang berjatuhan dari pohon. Kemudian di hari Kamis ada kegiatan Kamis Sedekah. Mereka belajar bersedekah dengan mengisikan uang jajannya seikhlasnya untuk membantu temannya yang sakit atau yang kena musibah. Lalu di hari Jumat ada kegiatan Jumbar atau Jumat Berkah yang diisi dengan kegiatan membaca Asmaul Husna dan Yasin secara bersama. Nah, ini menitik beratkan pada karakter religius. Sedangkan pada hari Sabtu ada kegiatan sayang, artinya Sabtu digoyang, yaitu dengan mengisi kegiatan dengan senam atau olahraga lainnya. Kesimpulan yang saya sampaikan adalah ada banyak hal dasar pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara yang sangat baik dan harus kita terapkan di proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Anak-anak itu tidak terlahir sebagai kertas putih yang kosong, lalu kita dengan seenaknya menggambarkan atau memberikan warna kepada mereka. Pada dasarnya, anak-anak itu sudah punya garis yang samar-samar. Tinggal bagaimana kita menuntun garis itu menjadi lebih jelas, sesuai dengan minat, bakat, dan keunikan, serta keistimewaan setiap anak. Lalu pendidikan itu bukan hanya untuk menuntut ilmu saja, tetapi kita juga memberikan suri tauladan, menuntun mereka untuk memiliki profil pelajar Pancasila berbudi pekerti yang baik, seperti kata Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu sejatinya memuliakan anak. Nah, Bapak Ibu Guru, demikianlah pemaparan materi saya, koneksi antar materi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.